Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kutsel Wandito Pregustama, NIM 024 dari Manajemen A. Saya akan menjelaskan tentang leasing. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan leasing terlebih dahulu. Leasing adalah suatu bentuk perjanjian sewa jangka panjang di mana pihak yang menyewakan atau yang biasa disebut lessor memberikan hak penggunaan atas suatu barang kepada pihak penyewa atau yang biasa disebut leasing untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang biasanya dilakukan secara periodik. Kemudian dalam setiap transaksi leasing di dalamnya selalu melibatkan tiga pihak utama, yaitu lessor, leasing, supplier. Kemudian lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Kemudian yang kedua yaitu leasing. Leasing adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Kemudian yang terakhir yaitu supplier. Supplier adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, yaitu lessor, leasing, supplier, dan bank atau kreditor. Yang pertama yaitu lessor. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak leasing dalam bentuk barang modal. Lessor dalam financial lens bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Kemudian sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian dalam barang modal tersebut. Leasing adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Leasing dalam financial lens bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran, angsuran atau secara berkala. Kemudian yang ketiga, supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dalam mekanisme financial lens, supplier langsung menyerahkan barang kepada leasing tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Kemudian yang terakhir yaitu bank. Dalam satu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun, pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor. Kemudian, penggolongan perusahaan leasing. Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu independent leasing company yang pertama, kemudian yang kedua yaitu captive lessor, yang ketiga lease broker atau packager. Kemudian yaitu independent leasing company adalah perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang. Dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau yang biasa disebut lease. Kemudian yang kedua yaitu captive lessor. Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat
penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Kemudian yang terakhir yaitu lease broker atau packager. Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah lease broker atau packager. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Teknik-teknik pembiayaan leasing. Teknik pembiayaan leasing dapat dilihat dari jenis transaksi leasing yang secara garis besar dapat dibagi dua kategori pembiayaan, yaitu pertama finance lease, kemudian yang kedua yaitu operating lease. Yang pertama yaitu finance lease. Ini perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha lease biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing. Sebagai pemilik, barang modal tersebut melakukan pemesanan, kemudian pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Kemudian yang kedua yaitu operating lease. Dalam leasing bentuk ini, lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya dileaskan. Kemudian berbeda dengan finance lease, dalam operating lease jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakupi jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut. Kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Yang pertama yaitu pembiayaan penuh. Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai 100% full payout. Kemudian yang kedua yaitu lebih fleksibel. Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lessee dibandingkan dengan perbankan. Kemudian yang ketiga yaitu sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit atau credit line yang telah dimiliki. Kemudian yang keempat yaitu off balance sheet. Kemudian yang kelima yaitu arus dana. Keluasan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan lessee. Kemudian yang keenam yaitu proteksi inflasi. Leasing dapat merupakan pelindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan hal ini kurang relevan. Kemudian yang ketujuh yaitu perlindungan akibat kemajuan teknologi dengan memanfaatkan leasing. Lessee dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa tersebut mengalami ketinggalan model dan teknologi disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi. Kemudian yang kedelapan yaitu sumber pelunasan. Kewajiban pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pada umumnya pelunasan atau pembayaran angsuran hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya barang yang di-lease. Kemudian yang kesembilan yaitu kapitalisasi biaya. Adanya biaya-biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, kemudian pemeriksaan, konsultan, percobaan, dan sebagainya. Kemudian yang 10 risiko keuangan. Dalam keadaan yang serba tidak menentu, operating lease yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lessee terhadap risiko keuangan atau obsolescence, sehingga lessee tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. Kemudian yang ke-11 yaitu kemudahan penyusutan anggaran. Adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan lessee. Kemudian yang ke-12 yaitu pembiayaan proyek skala besar. Kemudian yang ke-13 yaitu meningkatkan debt capacity. Perolehan barang modal melalui leasing tidak otomatis menaikkan debt equity ratio yang mempengaruhi bankability dari lessee yang bersangkutan.